warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man ittabahu ila yaumiddin, amma ba'd. Hadaratul muhtaram, para kiai, para ulama, para asatid, wabil khusus Bapak Irwan Shah, sarjana ekonomi selaku Sekjen Padepokan Pusar Bumi Nusantara, Sahibul Fadilah Al-Mukarram Kiai Muhari selaku Ketua Penasehat Pengurus Cabang Padepokan Pusar Bumi Kabupaten Cirebon, Kiai Asep selaku Ketua Umum, Ketua PC, Sahibul Fadilah Al-Mukarram Kiai Husain. Beliau ini nanti suhu besarnya Padepokan Pusar Bumi itu adalah beliau, karena beliau adalah keturunannya dari Mbah Musa Wanantara, yang insya Allah semuanya para rekan-rekan anggota Padepokan Pusar Bumi yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, amin ya rabbal alamin. Marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat ilahi Rabbi, serta salawat dan salam kita limpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, yang mana sore hari ini telah memberikan beberapa kenikmatan, yaitu nikmat Islam, nikmat iman, nikmat ihsan, wabil khusus nikmat kesehatan, sehingga kita semua dapat berkumpul, bermuajah dalam rangka silaturahmi, saling kenal mengenal seluruh anggota Padepokan Pusar Bumi Nusantara di markas besarnya, yaitu di Pondok Pesantren Al-Islah 2. Sahabat-sahabat semua, ini saya bingung belum ketemu untuk menyapa ciri khas Padepokan Pusar Bumi. Karena kalau di Ansor, sahabat-sahabat, ada yang pakai rekan-rekan, ada yang pakai kawan-kawan, ada yang pakai ya segala macam. Padepokan Pusar Bumi belum ketemu. Ini Pak Sekjen, apa cara memanggil ke ininya? Sahabat-sahabat, rekan-rekan semuanya yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sedikit saja apa sih itu Padepokan Pusar Bumi Nusantara? Tentunya kita akan berbicara sebelum apa itu Padepokan Pusar Bumi Nusantara, maka kronologisnya dulu. Kronologis dari pada berdirinya Padepokan Pusar Bumi Nusantara, yaitu cikal bakal awalnya yaitu dari Majelis Dzikir dan Sholawat Al-Islah, yang setiap malam Selasa kita mengadakan manaqib Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, yang kebetulan seluruh anggotanya, jamaahnya kebanyakan juga banyak dari aktivis-aktivis LSM dan Ormas. Ada yang dari PP, ada yang dari GNBI, ada yang dari GRIP, ada yang dari BPKB, BPJBN, Al-Jabar dan lain sebagainya. Lama-kelama kemudian semua organisasi itu menghendaki saya dituakan, disepuhkan. Jadi Al-Islah Buntut Pesantren Majelis Dzikirnya ini adalah untuk tempat mengadu dan sharing, sehingga tidak akan ada, bila ada terjadi sesuatu antara ormas atau apa, Pondok Pesantren Al-Islah bisa menengahi. Itu awal mulanya, menyatukan satu visi dan misi. Kemudian pada tahun 2020 itu sangat kental, sangat santer, yaitu hoax atau hoak, berita tentang akan munculnya PKI. Dan di saat nanti pas 30 September akan ada gerakan bahwa Indonesia akan kacau. Ini saya sendiri juga nggak paham. Baru ngehnya itu setelah tanggal 30 paginya. Tanggal 29 September dari mulai maghrib berdatanganlah kawan-kawan kita
dari Sukabumi, dari Banten, dari Bogor, Pasuruan, Madura, Cirebon, seakan-akan kayak sudah ada perjanjian. Dari Banyuwangi, Madiun, datang satu persatu dari mulai maghrib, ngobrol semua di sini. Sampailah malam itu tidak ada obrolan apa-apa. Tetapi begitu adzan subuh, sudah mulai ya arhamar rahimin, itu mulai. Begitu adzan subuh ngomong alhamdulillahirabbil alamin, Gus kita selamat. Maka saya bingung, apa maksudnya kata saya. Semua pada ngomong kami kumpul di sini, ini seluruh pasukan yang di daerah kami sudah siap semua Gus. Kalau terjadi apa-apa, ada gerakan apa-apa, kami menunggu dari Gus Sojuk yang intinya dari Buntet Pesantren, karena dulu Kiai Abbas itu adalah penentu 10 November. Jadi meminta agar apa gerakan apa, ya kita jalan. Di situ saya gemeter. Kemudian saya bilang, untung ngomongnya subuh, kalau ngomongnya maghrib saya udah pergi dulu. Ya kalau maghrib kan saya bingung tanggung jawabnya. Ngomongnya pas sudah selamat jadi alhamdulillahirabbil alamin. Setelah di situ kemudian baru ngobrol bagaimana untuk agar kita bisa menjaga keutuhan negara Republik Indonesia, agar negara ini bisa konduktif dan agar menguatkan ahli sunnah wal jamaah. Disinilah ngobrol visi misi dan lain sebagainya. Sampai pulang itu sekitar jam 10 siang. Bubar masing-masing. Di benak pikiran saya bingung. Kemudian ngobrol-ngobrol lagi dengan beberapa kawan. Maka akhirnya menyatukan visi misi bahwa kita akan menjaga ulama, menjaga NKRI. Tapi perkumpulan ada tetap di Al-Islam, komandonya. Akhirnya saya berpikir waktu itu, kalau anggota kita itu PP, Al-Jabar, GNPI, GRIP, semua itu semua kumpul di Al-Islam, kemudian ada sesuatu negara darurat ataupun ahli sunnah wal jamaah diacak-acak kita untuk tampil, kemudian kita memerintahkan, kalau kata PP-nya pusatnya mau ngomong jangan, mau ngomong apa? Kalau kata gripnya komandannya jangan, mau ngomong apa? Maka saya berpikir kalau begitu saya harus punya pasukan tersendiri. Yang artinya apabila ditinggalkan oleh mereka-mereka, maka kita tetap program untuk menjalankan itu tetap berjalan. Maka muncullah saya pengen mempunyai wadah tersendiri. Sehingga saya akhirnya waktu itu ziarah ke Mbah Muqayyim. Pas di malam Jumat ke sana beberapa kali saya coba 41 Jumat, sekitar dapat 7 kali malam Jumat saya terpikir saya harus punya apa namanya ya, tapi bukan LSM. Maka muncullah saya pengen bikin padepokan, mencari nama malam Jumat. Kemudian saya tadinya mau padepokan Mbah Muqayyim, tetapi saya nggak berani karena akan diprotes oleh Buntet Pesantren, karena Mbah Muqayyim bukan milik saya pribadi. Maka saya tidak menggunakan. Ziarah lagi ke Mbah Muqayyim, muncullah di benak sepulang itu ada habis sholat, pulang sholat wirid, yang biasanya saya gapleh remi itu sholat. Muncullah 2 nama. Yang pertama Sangga Buana, yang kedua Pusar Bumi. Begitu dapat itu saya mencoba internet, saya cari semua, apa Sangga Buana, apa Pusar Bumi. Sudah adakah padepokan-padepokan Sangga Buana? Sudah adakah padepokan-padepokan Pusar Bumi? Ternyata semuanya ada. Kemudian saya berpikir, kayaknya kalau Sangga Buana saya sangat berat banget. Pundak saya kuat tidak kalau untuk menjangga, untuk memikul buana bumi. Intinya sih tetap dua-duanya sama, Sangga Buana maupun Pusar Bumi yang diberi nama oleh Mbah Muqayyim. Artinya sepulang di sana kemudian Allah menunjukkan itu Sangga Buana dan Pusar Bumi. Kemudian malam Jumat kemudian saya ziarah lagi, sholat di sini, mantaplah akhirnya Pusar Bumi.
Mungkin kalau orang Cirebon semuanya hampir tahu. Dan kalau pengen tahu terlalu lama nanti di sini Google aja apa itu pusar bumi. Nanti sejarahnya ada. Nah, muncullah pusar bumi. Pertama akan dinamai pusar bumi Cirebon. Ya memang karena pusar bumi di Indonesia itu sudah terkenal pusar bumi Cirebon. Kemudian saya berpikir kalau hanya pusar bumi Cirebon, untuk go nasionalnya agak berat. Karena mungkin Pak Sekjen tidak akan masuk. Karena ngomongnya itu kan punya orang Cirebon. Walaupun beliau juga keturunan Cirebon. Artinya yang orang yang lain tidak akan berpikir begitu. Kalau enggak minimal milik orang Cirebon pemahamannya. Jadi akhirnya menjadi pusar bumi Nusantara. Setelah itu pada bulan Februari tanggal 13, saya tanggal 9 Februarinya kebetulan Sultan yang selalu sah tapi belum begitu sah, Sultan Kesepuan Lukman itu kesini membawa beberapa rombongan notaris, ngobrol-ngobrol diperkenalkan. Tanggal 13 saya menghadap ke notaris untuk mencoba bertanya bagaimana cara membuat padepokan ini dan lain sebagainya. Beliau mengatakan, Pak Kiai, kalau untuk membuat perkumpulan ini saat ini sangat sulit sekali. Paling enggak 3 bulan itu juga kalau disetujui. Kenapa? Karena saat ini Indonesia, pemerintah Indonesia sedang pilah-pilah. Tidak sembarang meloloskan ormas atau organisasi perkumpulan. Karena situasinya takut adalah orang-orang radikal. Ya sudah, kata saya, apa namanya pusar bumi Nusantara? Saya cek di internet, memang enggak, silakan. Nanti KTP apa menyusul. Didaftarkan aja dulu. Saya jam 1 itu pulang ke rumah. Jam 2 sudah ditelepon oleh notaris. Apa beliau mengatakan? Pak Kiai, sebenarnya Pak Kiai punya orang di Menkumham atau apa atau gimana? Nah, kenapa? Ini Pak Kiai pulang, saya daftarkan langsung diterima. Subhanallah. Ini tangan Allah yang bekerja. Langsung diterima. Siapkan Pak Kiai tanggal 13. Maka saya muter-muter mencari KTP. Nih, makanya supaya tahu dulu, supaya jangan nanti ada yang protes. Kok ketuanya, yang di notarisnya, ketuanya, bendaharanya itu keluarga Gus Soleh semua, keluarga ketum. Dalam situasi yang demikian, untuk membuat sesuatu perkumpulan, kalau mencari orang-orang diminta KTP untuk menjadi pengurus, pada nggak mau. Antar nggak mau. Daripada nggak jadi, ya sudah, istri saya, anak saya, menantu saya jadikan semua. Begitu jadi, alhamdulillah. Dan sekarang juga sudah ada yang protes. Itu kayak milik perusahaan sendiri dan sebagainya. Nggak tahu perjuangan awalnya. Itu nggak profesional. Itu udah biasa. Ternyata KKN itu ada yang penting, ada yang perlu. Yang nggak baik itu korupsinya. Nepotismenya itu ternyata perlu untuk ini, untuk sesuatu hal. Nah, akhirnya mencoba mengumpulkan KTP dan lain sebagainya. Tanggal 18 Februari, hanya 5 hari sudah jadi izin Menkumham, sudah turun. Sampai notarisnya ngomong begini, Pak Kiai tolongin dong, punya saya itu 3. Itu udah 2 bulan, ada yang 3 bulan, diterima aja, disetujui aja belum. Kok Pak Kiai cuma berapa jam? Saya sujud syukur, ya Allah, kalau engkau benar-benar menghendaki dan meridhai padepokan pusar bumi ini, maka perkuatkanlah persaudaraan kita dan lain sebagainya. Itu. Kemudian setelah itu baru bingung, lambangnya bagaimana, susunan pengurusnya bagaimana. Ini disebut bayi ajaib. Sebenarnya 1 tahun itu hanya ngurusin itu saja, tapi sudah melanglang buana nggak karuan. Maka padepokan pusar bumi punya lambang. Mohon maaf karena memang visi ada bintang 9, identik dengan NU, kemudian bumi dan kehijauan. Di situ ada macan putih dengan macan
hitam. Ada keris, ada kujang. Yang tadinya mau cakra, tapi karena kalau cakra itu identik dengan Hindu, maka diganti keris. Untuk menunjukkan bahwa itu budaya nasional, karena keris menasional. Kujangnya Jawa Baratnya, macan Jawa Baratnya. Kenapa macannya dua? Ada putih, ada hitam. Saya tidak akan bercerita bahwa di buntut pesantren beliau pendiri buntut pesantren Mbah Muqayyim, pendampingnya macannya adalah hitam dan putih. Tidak akan ke sana. Tetapi kenapa putih dan hitam? Untuk menunjukkan bahwa di Padepokan Booster Bumi semuanya masuk, dari kalangan apa saja. Padepokan Booster Bumi punya misi yang pertama, yaitu menjadikan insan kamil yang iman dan takwa, yang berafiliasi ke ahli sunnah wal jamaah, dan menjaga cita-cita kemerdekaan Republik Indonesia. Padepokan Booster Bumi Nusantara punya moto 3, Kang. Kalau orang-orang PP cuma 1, pasang surut jika layar sudah terkembang. Yang lain cuma 1 semua. Padepokan Booster Bumi punya 3, tapi semuanya tidak asli, dapat mengadopsi. Yang pertama yaitu mengadopsi dari Kementerian Agama. Ada yang tugasnya di Kementerian Agama? Apa itu motonya Menteri Agama, Kementerian Agama? Ikhlas beramal. Jadi Padepokan Booster Bumi Nusantara punya moto ikhlas beramal. Artinya apa? Padepokan Booster Bumi Nusantara ingin membantu masyarakat, yaitu harus ikhlas dan beramal. Artinya kalau dikasih alhamdulillah, tidak ya innalillah. Enggak salah. Alhamdulillah, sama-sama itu. Yang kedua yaitu mengambil dari pegadaian. Ada yang apa? Mengatasi masalah tanpa masalah. Apa maksudnya? Padepokan Booster Bumi Nusantara jika menolong, membantu, mengayomi masyarakat yang membutuhkan Padepokan Booster Bumi, harus betul-betul clear setelah selesai. Karena mohon maaf banyak, saya itu kebetulan hampir 40 ormas menjadi pembina dan penasehat. Dan hampir rata-rata ada suatu orang yang minta tolong, selesai dengan urusannya, tapi tidak selesai dengan organisasi itunya. Masalahnya timbul lagi. Contoh, ada seseorang yang minta tolong kepada Padepokan Booster Bumi, begini. Ya sudah, urusannya selesai, tapi karena Padepokan Booster Buminya tidak ikhlas beramal dan tidak mengatasi masalah tanpa masalah, kamu harus bayar sekian. Kalau enggak, ya udah nanti urusan selesai dulu, nanti harus begini. Begitu selesai urusannya, dia punya urusan dengan Padepokan Booster Bumi sampai gadein motor dan lain sebagainya. Itu namanya bukan mengatasi masalah tanpa masalah. Yang ketiga yaitu mengadopsi dari undang-undang dasar dari Pancasila, yaitu kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan. Artinya segala sesuatu. Tetapi Padepokan Booster Bumi Nusantara, suatu organisasi yang bukan komersial, juga bukan sosial. Jadi di tengah-tengahnya. Kalau Padepokan Booster Bumi yaitu komersial, ya silakan menurut saya. Kalau hanya sosial saja juga silakan, karena kita nggak punya duit. Jadi ma baina komersial wa sosial. Artinya apa? Jika ada seseorang yang kebetulan punya suatu masalah yang sangat besar, dia seorang pengusaha dan administrasinya harus 200 juta, dan dia mampu, maka harus bayar 200 juta. Komersialnya harus digunakan. Bayar lu 200 juta. Ya nggak mau, ya silakan saya tinggal. Orang dia mampu kok, duitnya miliaran. Ini digunakan. Tetapi ada orang lagi itu sama. Yang namanya masalah itu tidak tukang pacul, tidak menteri. Kadang-kadang permasalahannya sama. Ini ada lagi. Kemudian dia itu uangannya cuma sedikit. Pak Ketum, saya hanya mampu 50 juta.
kita ambil, kita tolongin. Itu ada sosialnya. Begitu tukang beca, masalahnya sama, harus bayar 200 juta. Dia baru-baru 200 juta buat makan aja nggak ada. Gratis. Ini sosial penuhnya. Padepokan Pusur Bumi Nusantara juga anggotanya, yaitu dari seluruh kalangan, baik dari alam sajadah hingga alam jadah. Apa sih alam sajadah dan apa alam jadah? Padepokan Pusur Bumi Nusantara anggota dan pengurusnya 40% dari alam sajadah. Siapakah alam sajadah? Apa alam sajadah? Yaitu para kiai, para habaib, para santri, dan para yang sudah di agamanya sudah mumpuni dan sudah taatnya lebih. Yang kedua, 30% ma baina sajadah wajadah. Yaitu anggotanya 30% antara jadah dan sajadah. Siapa? Yaitu mereka-mereka yang sudah mulai mau sholat, mau tawasulan, mau puasa, tetapi waktunya ada dangdutan, nyawernya kalau enggak di belahan buah dada dia enggak mau. Nah itu mabaina sajadah wajadah. Kadang-kadang sholat iya, zakat iya, waktunya kumpul sama anak-anak minum, mabok. Nah ini mabaina sajadah wajadah. Sudah mau dekat dengan kiai, sholat sungkan. Nah, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.